Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, nama saya Ulfa Sariatika dan rekan saya, Kadek Dewi Anjani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan sistem ekonomi. Yang pertama, pengertian ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi berjati diri Indonesia yang mengacu pada sistem nilai dan sistem sosial budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan etika dan falsafah Pancasila, digali berdasarkan kehidupan ekonomi nyata atau real economic life rakyat Indonesia. Yang kedua, dasar ekonomi Pancasila. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Pasal 33 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atau asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pemikiran mengenai perekonomian Pancasila. Muhammad Hatta, Bung Hatta selain sebagai proklamator kemerdekaan negara Indonesia, juga sebagai perumus pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut beliau, sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia harus berlandaskan kekeluargaan, sedangkan orientasi utamanya adalah masyarakat pedesaan yang merupakan porsi terbesarnya rakyat Indonesia. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang keempat, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud kemakmuran sosial dan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kelima, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang sering disebut pula sebagai demokrasi Pancasila secara garis besar ada 4 sebagai berikut. 1. Peranan negara penting tetapi tidak dominan. Artinya, agar dapat dicegah tumbuhnya sistem ekonomi komando. Peranan swasta penting tetapi tidak dominan, maksudnya agar dapat dicegah tumbuhnya sistem liberal. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. Yang kedua, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruh. Sistem ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan menurut kekerabatan hubungan antar manusia. 3. Masyarakat memegang peran penting, maksudnya produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. 4. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi kesimpulannya, sistem ekonomi Pancasila menjadi sebuah sistem unik yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sistem ini tidak menggunakan asumsi ceteris paribus, akan tetapi mempertimbangkan asas-asas dalam Pancasila, yaitu etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di samping itu, sistem ekonomi Pancasila juga harus mempertimbangkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengembangan dalam sistem ekonomi Pancasila akan berdasar pada pelaku-pelaku ekonomi rakyat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.